Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Baik, di presentasi kali ini saya akan membahas tentang artikel Trihita Karana. Nah, sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ketut Bayu Santiasa dengan NIM 22120111017, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Rombel 14 Agama Hindu. Baik, saya akan lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu aspek permasalahan apa yang dibahas dalam artikel Trihita Karana tersebut. Nah, adapun 4 aspek permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana kemunculan Trihita Karana sebagai ideologi, konsep ilmiah, dan konsep kebijakan di bidang pertanian, irigasi, dan subak. Yang kedua, bagaimana Trihita Karana dimobilisasi. Yang keempat, apa arti popularitasnya yang semakin meningkat bagi pengetahuan kita tentang pertanian beririgasi Bali, tentang proses kebijakan yang diarahkan ke subak, dan cara kerja kebijakan dalam konteks kehidupan nyata. Yang keempat, yaitu cara tidak kritis di mana klaim budaya, tradisi, atau pengetahuan lokal digunakan dalam sains dan pembuatan kebijakan di sekitar irigasi, asosiasi, atau subak. Nah, adapun teori yang digunakan, di sini saya menemukan ada 7 teori yang digunakan, yaitu adapun yang pertama, Lorenzen pada tahun 2011 dan 2015. Dengan berbagai tekanan pada pertanian ini, proses revaluasi tanah dan sumber daya air Bali, pertanian beririgasi, dan laskap beririgasi bekerja dalam berbagai cara, seringkali dengan cara yang kontraktif. Nah, teori yang kedua yaitu Matsrea pada tahun 2003 yang menyatakan Trihita Karana adalah cara lain untuk mewakili masyarakat Bali sebagai kultural, bukan politik, ekspresi baru Bali budaya apolitisme. Yang ketiga yaitu Ledge Forehead yang menekankan bahwa mobilisasi yang beragam dan efektif dari perspektif dan klaim budaya yang terlibat. Nah, untuk teori yang keempat, yaitu teori dari Pitane. Trihita Karana mendikne masyarakat Bali untuk selalu selaras dengan lingkungan baik fisik maupun non-fisik. Yang kelima yaitu Pichard yang menyatakan orang Bali harus mengubah diri mereka sendiri menjadi Hindu yang seharusnya yang mereka lakukan. Nah, teori yang keenam yaitu Lansing yang menganalisis subak sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem swakelola di seluruh wilayah sungai dengan peran sentral untuk jaringan candi. Nah, ini adalah teori yang terakhir yaitu Ja dan Schoenfelder 2011, Lansing 1991, dan Sutawan 2008A dan tahun 2008B yang berfokus pada orang Bali subak masyarakat irigasi. Kami berpendapat bahwa kultural, pendekatan ideologis yang semakin meningkat terhadap masalah-masalah ini membingungkan proses sosial lingkungan yang sedang berlangsung dan dimensi sosial politiknya menghambat analisis mereka dan mungkin tidak akan mengarahkan pada kebijakan tanah dan air yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Nah, itu saja teori-teori yang digunakan pada Trihita Karana dari artikel tersebut. Nah, adapun metode yang digunakan yaitu dua metode yang digunakan. Yang pertama metode Trihita Karana dan metode yang kedua yaitu metode kualitatif. Dan yang pertama itu metode Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, dalam proses pembangunan subak berbasis tradisional, budaya, dan identitas Bali akan menjadikan subak sebagai benteng perjuangan budaya Bali melawan ancaman dari luar dengan merealisasikan ketiga bagian dari Trihita Karana yang sudah dapat menjalankan tujuan tersebut. Nah, adapun tujuan-tujuan dari Trihita Karana yaitu perayangan. Perayangan adalah hubungan harmonis manusia dengan Tuhan. Yang kedua, pawongan. Pawongan adalah hubungan manusia dengan manusia atau saling membantu. Yang ketiga yaitu pelamahan, hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, adapun metode kualitatif. Nah, metode kualitatif ini merupakan metode yang berfokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, pengguna metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atau atas suatu fenomena yang telah
lebih komprehensif. Dan untuk hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama, bagaimana kemunculan Rite Karana sebagai ideologi, konsep ilmiah dan konsep kebijakan di bidang pertanian irigasi subak. Nah, munculnya Rite Karana sebagai ideologi, konsep ilmiah dan konsep kebijakan di bidang pertanian irigasi dan subak. Konsep Rite Karana merupakan tiga konsep yang mengarah pada keharmonisan beragam, yaitu perahyangan, kehidupan bersosial atau pawongan, dan lingkungan pelemahan. Yang kedua, Trite Karna dimobilisasikan. Nah, Trite Karna dimobilisasi atau diatur sebagai modal peraturan subak pendatangan awig-awig oleh Dewan Subak. Otoritas pemerintah dan pengadilan membentuk badan hukum. Badan pekerja hukum secara aktif mendorong subak untuk mencapai formalisasi karena perjanjian peminjamannya dengan Bank Pembangunan Asia. Yang ketiga, apa arti popularitas yang semakin meningkat bagi pengetahuan tentang pertanian berigasi Bali, tentang proses kebijakan yang diarahkan ke subak, dan cara kerja kebijakan dalam konteks kehidupan nyata? Nah, arti popularitasnya yang semakin meningkat bagi pengetahuan kita tentang pertanian beririgasi Bali, tentang proses kebutuhan tentu saja akan memberikan arti tersendiri terhadap pengetahuan kita terhadap pertanian berigasi, tindakan yang diarahkan ke subak. Popularitas konsep Trita Karana yang semakin meningkat di Bali, munculnya Trita Karana juga bisa dianalisis dalam kebijakan subak meskipun baru disebutkan dalam literatur, sebab Trita Karana banyak muncul sebelum dalam kaitannya dengan agenda kebijakan yang didorong oleh eksternal. Nah, adapun pembahasan yang terakhir yaitu yang keempat, cara tidak kritis di mana klaim budaya, tradisi, atau pengetahuan lokal digunakan dalam sains dan pembuatan kebijakan di sekitar irigasi, Bali, asosiasi atau subak. Nah, kajian Bali dan politik budaya Indonesia, aliran studi Bali yang lebih kritis menunjukkan bahwa sebenarnya tidak begitu jelas apa budaya, kebudayaan, tradisi atau adat, dan agama atau agama. Dalam proses politik ini, negara atau pusat mencoba untuk mengontrol identitas dan gerakan politik terkait, sementara aktor daerah mencoba untuk mengambil alih kembali domain tersebut secara politis dengan mendefinisikan ulang istilah. Jadi konsep seperti adat, agama, dan budaya memiliki arti yang berbeda sepanjang masa baik di Indonesia umumnya maupun di Bali. Nah, yang terakhir yaitu temuan atau simpulan. Dari pemaparan tersebut dan artikel-artikel yang sudah dijelaskan, dapat ditemukan kesimpulan yaitu dengan Trite Karana dalam proses pembangunan, subak berbasis tradisional, budaya, dan identitas Bali akan menjadikan subak sebagai benteng perjuangan budaya Bali melawan ancaman dari luar negeri. Jika subak punah, dikhawatirkan budaya Bali juga akan labil, bahkan dalam jangka panjang bisa punah. Melihat hal tersebut, itu perlu adanya Trite Karna berbasis keajegan, subak, dan sangat dibutuhkan peran serta semua orang untuk melestarikan konsep Trite Karana berbasis keajegan subak agar dapat tercapainya tujuan yang diinginkan supaya bisa diraih. Dengan mengambil presentasi seperti itu, dari budaya dan tradisi pada nilai normal nominal adalah pukulan terakhir bagi aliansi hubungan dalam proses manusia lingkungan. Dekonstruksi ideologi esensial pengetahuan lokal hanyalah langkah awal dan bukan tujuan akhir dari keterlibatan ilmiah. Namun demikian, ini merupakan langkah penting untuk mengembalikan aliansi transformasi di lingkungan-lingkungan di Bali. Baik, itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan pada materi Tridekarana ini. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.